Halo Sobat BIM, bertemu kembali di video tutorial kali ini. Kita akan melanjutkan materi yang tadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai alinyemen horizontal pada perencanaan jalan. Sekarang kita ingin melihat alinyemen vertikal pada perencanaan desain jalan yang telah kita buat. Di mana alinyemen vertikal tersebut adalah perencanaan elevasi sumbu jalan pada setiap titik yang ditinjau, yang biasa disebut dengan profil memanjang. Bagaimana cara melihat alinyemen vertikal ataupun profil memanjang pada software Autodesk InfraWorks? Cukup mudah, tinggal kita klik saja jalannya. Kemudian kita ingin melihat profil memanjangnya ataupun soft profilnya, kita klik kanan, maka kita bisa melihat ataupun bisa memilih soft profile view. Tinggal kita klik saja. Bisa teman-teman lihat di sini, maka dia akan menampilkan grafik dari profil view ataupun profil memanjang dari desain jalan yang telah kita tentukan. Bisa teman-teman perhatikan di sini. Ini merupakan kriteria dari alinyemen vertikal, di mana terdapat bagian landai vertikal dan bagian lengkung vertikal. Di mana pada bagian landai vertikal dapat berupa landai positif ataupun tanjakan, ataupun landai negatif berupa turunan. Jadi kalau kita bisa lihat ataupun kita bisa atur PVI ataupun titik dari vertical interest ini bisa kita lihat, baik itu daerah yang menanjak ataupun yang turun. Kita juga bisa atur dimensi dari profil view-nya, ini bisa 5/1 ataupun 5:1, kemudian 10:1 untuk memperbesarnya. Jadi semakin terlihat jelas ke arah landaiannya, baik turun ataupun tanjakannya. Profil view ini ataupun profil memanjang difungsikan untuk memaksimalkan ataupun mengatur cut and fill. Jadi seberapa besar kita bisa lihat cut and fill-nya itu tergantung dari bagaimana kita mengatur profil view-nya ataupun dari profil memanjangnya. Jika kita ingin melihat existing ground ataupun permukaan tanahnya, tinggal kita ke arah tombol mata Asset to Glass, kemudian kita checklist existing ground-nya, maka bisa teman-teman lihat di sini yang berwarna biru ini merupakan profil memanjang pada jalan, kemudian yang hijau ini itu dari kedalaman profil existing ground-nya ataupun permukaan tanahnya. Dan ini merupakan titik-titik PVI-nya untuk kita atur. Bisa kita atur cut and fill-nya itu naik atau turun, ataupun kita bisa geser. Ini cukup mudah untuk mengaturnya. Terus juga di sini ada kelandaiannya, bisa teman-teman lihat berapa persen, misalkan 0,292%. Dia langsung akan mengenerate ketika kita ubah titik arah PVI-nya. Jika kita ingin menambahkan ataupun memaksimalkan kembali cut and fill-nya, di software Autodesk InfraWorks ini juga terdapat fitur di sebelah kiri menu Asset to Glass. Di sini ada Root Profile Action. Kita tinggal klik saja. Di sini ada terdapat Draft Profile dan Recreate Profile. Tinggal kita klik Draft Profile aja untuk memaksimalkan daerah cut and fill-nya. Maka nantinya dia akan melihatkan sejumlah titik PVI yang cukup banyak untuk kita atur dari setiap titiknya. Bisa teman-teman lihat di sini. Nah, bisa teman-teman lihat di sini cukup banyak titik PVI-nya. Jadi kita cukup mudah untuk mengatur dari setiap titik ataupun yang titik paling berdekatan. Namun jika kita ingin mengembalikan ke titik semula ataupun kita hilangkan titik PVI-nya secara normal, kita klik Recreate Profile. Maka ia akan mengembalikan seperti yang awal tadi teman-teman rencanakan. Di software Autodesk InfraWorks juga kita bisa mengaturnya dengan cara manual untuk menentukan titik PVI-nya di sebelah mana saja. Tinggal kita atur saja, klik pada profil memanjangnya, kemudian klik kanan, maka kita pilih Add PVI di sebelah titik sini.
maka ia akan memunculkan titik PVI yang baru. Dan bisa teman-teman lihat di sini akan memunculkan titik PVI yang baru. Teman-teman bisa melakukannya ataupun mengatur area cut and fill, bisa kita naikkan ataupun kita turunkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman saja, kayak gitu. Namun tetap memastikan sesuai dengan standar kelandaiannya, yaitu kelandaiannya maksimal itu sekitar 5% sesuai dengan standar. Jika teman-teman ingin memfokuskan di 3D modelnya di arah mana titik yang kita ingin atur, tinggal teman-teman klik saja, klik kanan, pilih show in canvas, maka ia akan mengubah ataupun memfokuskan ke arah 3D modelnya di sebelah mana kita ingin mengaturnya. Misalkan kita titik PVI di sebelah sini, kita ingin melihat sebenarnya titik ini diletakkan di mana, di daerah mana, tinggal kita klik kanan aja, pilih show in canvas. Nah, dia langsung akan memfokuskan pada daerah sini. Kemudian di titik PVI juga kita akan bisa mengubah jenis tipe convert geometrinya. Terdapat di sini ada 3 tipe, ada simetri parabola curve, asymmetric parabola curve, dan circular curve. Di sini saya akan menjelaskan simetrik parabola curve terlebih dahulu. Tinggal kita klik, misalkan seperti ini. Maka ia akan mengcustom 2 titik sekaligus. Titik PVI-nya bisa kita atur. Bisa teman-teman perhatikan di sini. Kalau kita memilih simetrik parabola curve, kalau kita akan geser titik sebelah kanan, maka sebelah kiri pun juga akan mengikuti, karena dia akan mengcustom 2 titik sekaligus. Namun jika kita mengubah ke arah tipe asymmetric, maka ia akan mengcustom 1 titik saja. Bisa kita lihat di sini, coba kita pilih ataupun kita ubah ke arah tipe asymmetric. Convert geometri, asymmetric parabola curve. Kalau bisa teman-teman lihat, kita ingin mengubah titik PVI di sebelah kanan, maka ia hanya mengcustomnya ataupun mengaturnya di sebelah titik sebelah kanan saja, tetapi sebelah kirinya akan diam ataupun tidak berubah. Seperti itu kalau asimetrik. Baik, selanjutnya kita akan melihat cross section ataupun potongan profil setiap titiknya. Tinggal kita atur saja dengan cara klik kanan pada profil memanjangnya, kemudian show in cross section. Maka dia akan melihatkan berupa bentuk gambar seperti ini. Bisa teman-teman lihat secara detailnya. Kita akan melihat potongan profil melintang dari suatu jalan. Di sini 2% ini merupakan kemiringan standar Bina Marga, itu perkerasan lalu lintas aspal dan bertentu sekitar 2% kemiringan ataupun penurunannya. Kemudian juga untuk bahu jalan sekitar 3-5%. Ini berarti menandakan sesuai dengan standar dari Bina Marga. Tinggal kita atur saja. Bisa kita atur, arahkan, geser garis ini untuk kita bisa lihat saw sectionnya ataupun potongan memanjangnya. Di sini ada 3 tipe untuk grafik di sini, dan di sini juga kita bisa melihat volume cut and fill-nya di titik mana. Misalkan titik sini kita bisa melihatnya dengan STA misalkan 224 meter. Ternyata di sini menghasilkan volume cut areanya sekitar 571,452 meter persegi. Untuk fill-nya itu 0. Jadi cukup mudah untuk menghitung volume cut and fill-nya dibandingkan menggunakan metode konvensional yang harus kita menghitung secara manual, baik itu bentukannya apakah persegi ataupun persegi panjang, terus kemudian kita hitung. Tapi kalau di software Autodesk Info tinggal kita cukup pilih
report cut and fill, maka dia akan memperlihatkan volumenya seberapa banyak. Seperti itu teman-teman. Tinggal kita atur titiknya di sebelah mana, dia akan merubah ataupun mengenerate cut and fill-nya. Cukup sekian untuk video kali ini untuk melihat profil view ataupun potongan memanjang alignment vertikal dari desain perencanaan jalan yang telah kita buat. Cukup sekian dan terima kasih.